Leigan! Mega Geekbot. Halo semua, jumpa lagi di channel Mega Geekbot. Dalam episode kali ini kita akan unboxing SH Figuarts Yusuke Urameshi dari Yu Yu Hakusho. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah menyediakan waktu dan mau klik video ini. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai. Sekarang kita lihat dulu boxnya. Dari depan kita langsung disuguhi tampilan foto Yusuke dengan pose ikonik, lengkap dengan window transparan yang memperlihatkan figurnya. Di bagian samping dan belakang, ada beberapa foto pose yang menunjukkan range artikulasi dan juga efek spirit gun. Secara desain, boxnya khas SH Figuarts. Simple, rapi, dan informatif. Bagian bawah box, kita bisa menemukan foto Yusuke dan informasi standar seperti QR Code Bandai Spirits. Di bagian atas box, terdapat logo SH Figuarts dan nama Yusuke Urameshi. Saatnya kita unboxing action figure ini. Buat yang mungkin belum familiar, Yu Yu Hakusho adalah salah satu manga serta anime klasik era 90-an yang ceritanya fokus ke Yusuke Urameshi, seorang remaja nakal yang kemudian menjadi spirit detektif. Yusuke ini memiliki karakter yang unik, kasar di luar, tapi sebenarnya punya rasa peduli yang besar. SH Figuarts memang memiliki kemasan yang unik. Pada bagian kanan sayap penutup kemasan terdapat informasi step by step cara penggantian headpiece beserta plat wajah. Sedangkan pada sayap bagian kiri kemasan menunjukkan informasi mengenai step by step pemasangan dan penggantian aksesoris tangan dan efek spirit gun. Sekarang kita fokus ke tampilan full body dari figurnya dulu. Secara proporsi, Yusuke terlihat cukup seimbang dari kepala sampai kaki. Postur tubuhnya mencerminkan karakter Yusuke yang atletis, tapi tidak terlalu berotot. Tinggi badan, lebar bahu, dan panjang kaki terasa pas untuk skala SH Figuarts. Mulai dari head sculpt, menurut saya ini salah satu poin kuatnya. Turun ke bagian badan, detail lipatan pada seragam dibuat sederhana tapi efektif. Tidak terlalu ramai, sesuai dengan gaya anime Yu Yu Hakusho. Untuk cat, overall hasilnya rapi. Warna kuning pada baju Yusuke terlihat solid dan cukup konsisten. Kualitas paintnya bisa dibilang aman dan sesuai standar Bandai. Tidak terlalu banyak shading, tapi menurut saya malah terlihat keren karena memang mengikuti gaya animenya. Di sini kelihatan jelas pendekatan desain SH Figuarts yang mengutamakan pendekatan yang akurat pada sumbernya. Lipatan seragam di area dada dan perut atas dibuat cukup subtle. Tidak terlalu dalam, tapi tetap memberi kesan volume dan gerak ketika figurnya di-pose. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dengan jangkauan yang jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa lihat ke bawah dengan jangkauan yang jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala juga bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada butterfly joint, jadi pundak bisa tekuk ke depan dan ke belakang. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Ada bicep swivel. Siku pinless double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan jadi bisa tekuk atas dan bawah. Badan bisa miring kiri dan kanan. Badan bisa tekuk ke depan dan ke belakang dengan jangkauan lumayan jauh.
Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Ada rotasi pada bagian pinggang. Ada swivel paha. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul pinless double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul pinless double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada join dan engsel kaki jadi bisa berputar, miring kiri kanan dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris yang didapat berupa 4 macam faceplate dengan ekspresi berbeda, mulai dari ekspresi serius, ekspresi sinis, ekspresi konyol, dan ekspresi sedang teriak. Berikut tahap demi tahap cara dan proses penggantian faceplate yang didapat berikut tampilannya setelah keempat faceplate tersebut terpasang. Beginilah tampilannya setelah ekstra faceplate pertama terpasang. Selanjutnya kalian juga dapat melihat variasi faceplate lainnya setelah terpasang pada tubuh figur. Selain faceplate tersebut, kita juga mendapat satu ekstra headpiece dengan model variasi rambut yang berbeda. Pada headpiece ini, rambut poni Yusuke terkesan lebih berantakan, tidak seperti pada headpiece bawaannya, di mana rambut Yusuke terkesan lebih rapih dan klimis bergaya khas anak berandalan di sekolah. Berikut tahap demi tahap penggantian dari headpiece bawaan ke ekstra headpiece dengan gaya rambut berantakan. Beginilah tampilannya setelah ekstra headpiece-nya terpasang dan tampilannya dengan berbagai macam ekspresi dari beberapa faceplate yang didapat sebelumnya. Aksesoris selanjutnya yang didapat adalah 3 pasang tangan ekstra, kiri dan kanan, untuk berbagai macam pose dan 1 tangan ekstra sebelah kanan khusus untuk pose tertentu. 1 spirit ball dalam posisi sedang di-charge, dan 1 lagi efek tembakan spirit ball setelah melalui proses pengechargean. Beginilah tampilan dari efek spirit ball yang sedang di-charge. Sulit sekali mengambil gambar untuk tetap fokus karena ukuran efek spirit ball ini lumayan agak kecil juga. 1 ekstra tangan kanan yang tadi dimaksud yaitu tangan kanan dengan versi sedang mengacungkan jempol. Selanjutnya merupakan proses tahap demi tahap penggantian ekstra tangan yang ada menggantikan posisi tangan bawaan versi mengepal. Berikut tampilan semua ekstra tangan yang ada setelah terpasang pada figur Yusuke.
Selanjutnya, cara pemasangan efek Spirit Ball yang sedang di-charge pada telunjuk tangan kanannya Yusuke, yaitu dengan cara menghubungkan telunjuk pada lubang yang ada pada efek Spirit Ball. Dan beginilah tampilan dari efek Spirit Ball tersebut setelah terpasang pada jari telunjuknya Yusuke. Dan juga tampilan Yusuke dengan ekstra tangan yang sedang mengacungkan jempol tadi. Selanjutnya berupa efek tembakan Spirit Ball yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun dalam hal ini dengan sedikit tambahan stand base untuk efek tembakan Spirit Ball agar memberikan efek kalau Spirit Ball sedang melayang terbang menerjang lawan setelah ditembakkan dari tangan Yusuke. Cara memasang stand base pada Spirit Ball sangatlah mudah, yaitu cukup dengan menghubungkan tiang penyangga stand dengan lubang yang ada di bawah efek Spirit Ball. Dan beginilah tampilan dari Spirit Ball setelah terpasang pada tiang penyangga atau stand base, yang kemudian tampilannya dapat digabungkan dengan figur Yusuke, sehingga dapat memberi kesan bahwa Yusuke baru saja menembakkan Spirit Ball ke arah lawannya. Aksesoris selanjutnya adalah Pusuke, yaitu makhluk yang merupakan spirit beast-nya Yusuke Urameshi, yaitu makhluk berwarna biru kecil yang menyerupai burung, dan biasanya selalu berada di atas kepalanya Yusuke. Pada segmen berikutnya, saya coba membandingkan skala dan ketinggian dari figur SHF Yusuke ini dengan figur dari merek lain, seperti Ryu dari Jada Toys, Cyclops dari Marvel Legends, dan Superman dari McFarlane Toys. Hal ini sekedar untuk referensi, mungkin saja di antara yang menonton video ini ada pertanyaan mengenai ketinggian figur Yusuke ini dibandingkan dengan figur dari merek lain. Secara keseluruhan, SH Figuarts Yusuke Urameshi adalah figur yang memuaskan, terutama untuk fans Yu Yu Hakusho. Kalau kalian penggemar anime klasik dan ingin menambah koleksi karakter legendaris, figur ini layak untuk dipertimbangkan. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.
Mega Geekbot.